Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Nashkurullaha ta'ala ala ni'amihi al-katsirah. Ikhwani at-talaba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bisa kembali bertemu untuk menjalani kegiatan belajar mengajar ini mulai hari ini, di semester dan tahun ajaran yang baru ini. Kaifa halukum al'an la'alakum bi khairin wa thayyibatin. Ya, bagaimana keadaan kalian di rumah masing-masing? La'alla, ya, semoga kalian tetap dalam keadaan semangat, ya, dan istiqamah di dalam menjalani hidup ini, dan tetap bersabar dengan apa yang terjadi saat ini, yaitu berupa wabah COVID-19, sehingga kita menjalani saat ini dengan hal-hal yang baru tentunya, ya. Ini seperti lana kami
al-mudarrisun sebagai guru dan juga antum semua ya, di rumah masing-masing, sehingga kita berusaha untuk beradaptasi, menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Ikhwani thalaba rahimani wa rahimakumullah. Uhibbu an uqaddimu lakum fi hadzal waqt ya, ba'du an-nasahi, nasihatun qalilatin allati sa'ulqikum fi hadhihi al-muhadara wa fi hadhihi al-muqaddimah fi madatina. Nah, ikhwani thalaba rahimani rahimakumullah. Qabla dzalika u'arrifukum ya, ana mudarrisukum, yakni Randi Hidayanto, alladzi sa udarrisukum madati amanhaj wa hadha min mawadin jadid fi hadha al-am fi mustawa sanawiyah, wa idzun udarrisukum madatun fiqh sirah ya, ma'akum fi ba'dul fusul fi marhalah as-sanawiyah ya. Wa idzun udarrisukum aidan bi madati tajwid fi ba'dul fusul aidan bi marhalah as-sanawiyah, lianna yusyarik ma'ana ini ba'dul mudarrisin atau mudarrisun akharun fi tadris hadhil maddah. Nah, jadi bersama dengan para guru yang lain, ustadz yang lain, saya akan mengajar kalian ya, pada pelajaran manhaj ya, dan fiqh sirah dan tajwid. Amma manhaj yani sa'udarrisukum kulla fusulin ya, fi marhalati as-sanawiyah. Saya akan mengajar kalian bersama-sama semuanya pada semua kelas di tingkat sanawiyah pada pelajaran manhaj ya. Ikhwani thalaba rahimani wa rahimakumullah. Kama arafna kulla yawmin laqad qara'na surat afdal as-suwari fil Quran, yakni surat al-Fatihah. Jadi setiap harinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kita ya, untuk membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah setiap hari, kamarat fi kulla yawmin wa laylah, alladhi yajibu alaina fi qiraatil Qur'an, qiraatul Fatihah. Berapa kali kalian semua, antum semua dan kita semua diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah ya.
ternyata minimal ya kita harus membaca Al-Fatihah itu berapa? 17 kali. Ya ikhwani thalaba rahimani wa rahimakumullah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala? Limada? Ya, amarallahu ta'ala alaina an naqra surat al-Fatihah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca surat Al-Fatihah setiap hari? Pasti ya, dalam setiap perintah Allah Subhanahu wa taala ini ada hikmah, berbagai hikmah yang ada di dalamnya. Di antara ayat yang sangat penting bagi kita di dalam surat Al-Fatihah, yakni pada ihdinas siratal mustaqim. Jadi ini doa yang minimal harus kita baca sebanyak 17 kali di dalam sehari semalam. Yajibu alaina an naqra'a aw nad'u bihadza du'a 17 marrat alal aqal fi kulli yaumin wa lailah. Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita baca doa ini dalam 17 kali minimal sehari semalam, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya, jalan as-sirat al-mustaqim, jalan yang istiqomah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita membaca doa ini? Apakah begitu penting sehingga doa ini, hadir doa harus kita baca? Ya. Tunjukkanlah kami as-sirat al-mustaqim. Ini diwajibkan kita untuk meminta hidayah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah untuk menjalani, untuk melalui as-sirat mustaqim. As-sirat mustaqim ya. Disebutkan di dalam ayat ini as-sirat, satu jalan ya. As-sirat bermakna dia satu jalan yang bukan konkret, tapi jalan bermakna abstrak, yakni maknawi, laisa hissi, bukan konkret, yang bisa bermakna jalan perilaku, sikap ya, cara atau manhaj ya, di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga meminta diberikannya hidayah untuk menjalani kehidupan, sikap atau perilaku hidup yang sesuai dengan al-haq, ini suatu hal yang sangat penting sekali. Bagaimana jika seseorang menjalani kehidupannya dengan cara yang tidak benar atau cara kehidupan yang tidak sesuai dengan al-haq, kehidupan yang penuh kesyirikan,
kehidupan yang penuh dengan kebid'ahan, kehidupan yang penuh dengan kejahatan, sehingga perilakunya tidak di atas apa al-mustaqim, tidak perilaku yang lurus. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa pentingnya ya kita berdoa dengan doa ihdinas siratal mustaqim, itu jalannya orang-orang yang istiqomah di dalam al-haq ya, jalannya orang-orang yang Allah berikan hidayah kepada mereka. Tentu kita semua ingin menjalani kehidupan ini di atas seperti jalannya orang-orang yang Allah berikan hidayah, seperti jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Ini tentu saja suatu hal yang sangat penting bagi kita. Ya. Yang pertama, yang kedua adalah kita melalui suatu kehidupan ini, melaksanakan kehidupan ini atau menjalani kebenaran yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja suatu tidak mungkin kita itu hidup dengan sendiri begitu. Tidak mungkin kita sendirian di dalam menjalaninya. Kita membutuhkan teman. Kita membutuhkan orang-orang yang juga melalui jalan yang al-haq itu. Karena harimau akan menerkam atau serigala akan menerkam kambing-kambing yang sendirian. Sehingga mau tidak mau kita sebagai seorang muslim membutuhkan teman begitu yang juga berada di dalam al-haq, teman yang mendukung kita ya untuk untuk bersama menjalani jalan yang benar ini. Tentu antum semua ya, kalian semua pada musim belajar dari rumah ini ya, tentu saja kalian pasti akan merasakan atau orang tua kalian pasti akan merasakan bagaimana ya efek atau pengaruh teman ini bagi kalian semua. Kalian mungkin berkumpul dengan temannya yang tidak sholat, sehingga kalian mungkin jadi malas untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Atau kalian sering berkumpul dengan teman kalian yang tidak suka misalnya, atau malas untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Maka kalian bisa jadi terpengaruh sehingga kalian bisa malas untuk sholat berjamaah di masjid, atau malas untuk membaca Al-Quran kembali, murojaah hafalan kalian. Tentu kalian sudah merasakan bagaimana kalian di rumah sudah beberapa bulan di rumah, pengaruh-pengaruh baik atau pengaruh tidak baik yang kalian rasakan. Ini pasti kalian sendiri, ikhwan thalaba rahimani wa rahimakumullah, kan bisa merasakannya dan membandingkannya bagaimana kenikmatan hidup di pesantren misalnya kalian dengan di rumah yang bertemu atau bergaul dengan teman-teman kita yang mungkin jauh dari agama ya, jauh dari kata iltizam dengan al-haq, iltizam dengan syariat
Sehingga itu salah satu bentuk betapa nikmatnya seorang berada di dalam al-haq, as-siratal mustaqim, ya. Dan kemudian dia mempunyai teman, ya, yang juga berada di dalam menempuh siratal mustaqim, menempuh jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu saja suatu hal yang kenikmatan yang luar biasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah tadi melanjutkan ayatnya bagaimana? Jangan jalan-jalan. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka, yaitu nikmat hidayah, ya, kepada al-haq, ya, nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan jalannya ghairul maghdubi 'alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di sini disebutkan dalam tafsir al-Yahudi. Ini sifat Yahudi itu dia mengetahui kebenaran, tapi dia tidak mau melaksanakannya. Ini ciri dan karakter dari orang Yahudi yang tidak boleh ditiru. Ghairul maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang yang diberi nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang yang diberi hidayah jika dia mempunyai sifat seperti ini. Dia tahu itu benar, tapi tidak mau melaksanakannya. Kemudian kelompok yang lain adalah apa? Waladhdallin, orang-orang yang sesat. Ya. Siapa orang-orang yang sesat ini? Yaitu pertama, dia adalah an-Nasara, dan yang bersifat seperti mereka, yaitu dia tidak punya ilmu. Dia beramal tapi tanpa ilmu. Ya'maluna bila ilmu. Jadi mereka beribadah dengan tanpa ilmu. Jadi beribadahnya itu sesuai dengan kreativitas dan keinginan mereka. Jadi dua jalan ini, ada jalan orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal, dan jalannya orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Ini bukan jalannya orang-orang yang beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang-orang yang mendapatkan hidayah kepada mereka. Ya, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta hidayah agar kita menjalani kehidupan yang di atas hidayah. Ya. Oleh karena itu pihak Ma'had memandang perlu bagi kalian itu untuk mengenal, ya, siratal mustaqim ini. Ya. Jadi berusaha agar kalian memahami, karena as-sirat ini satu, jalan yang al-haq itu satu, perilaku yang al-haq itu satu, manhaj yang benar itu satu. Jadi bagaimana kalian memahami agama ini dengan benar dan melaksanakannya dengan benar, maka pihak Ma'had ini tu'tikum madatan khassa, ya, memberikan kepada kalian mata pelajaran yang khusus, ya, yaitu manhaj yang
muqarrarnya yang mungkin panduannya sudah ada di tangan kalian ya. Ini dengan muqarrar yang saya pegang ini ya, ini dalam mata pelajaran manhaj yang akan diajarkan ya, saya udari sukum fi hadzal am ya, kan saya mengajar kepada kalian pada tahun pelajaran ini yang berisi tentang bagaimana sih apa sih manhaj salafi itu ya, apa pengertiannya ya, dan keistimewaannya, karakteristiknya ya, terus bagaimana dakwahnya, perbedaannya dengan kelompok-kelompok dakwah atau cara-cara dakwah yang lain itu bagaimana. Jadi dengan pelajaran ini diharapkan ya, tulab fi marhalati tsanawiyah yafhamun, diharapkan pada santri MA ini memahami manhaj yang benar di dalam mengamalkan Islam, menjalani melaksanakan agamanya itu benar gitu kan, sehingga tidak memahami dengan pemahaman yang salah karena banyak sekali pemahaman-pemahaman yang ada di dalam masyarakat kan. Ini keluar dari syariat malah kan, dengan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, atau dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini banyak sekali, sehingga dikhawatirkan jika kalian tidak memahami ya apa itu manhaj salafi, ini bisa terbawa pada kelompok-kelompok hizbiyah yang sekarang ini subur di Indonesia ya. Ada HTI kan, walaupun sudah dibubarkan pemerintah, ada Ikhwanul Muslimin, ada gerakan-gerakan dakwah yang lain yang terkadang mereka tidak sesuai dengan jalannya salafun salih radhiyallahu anhu, sehingga itu yang ingin menjadi kelebihan, keistimewaan dari kalian yang berada di pesantren ini, yaitu faham, oh ini kelompok hizbiyah, ini kelompok yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan ini pemikiran yang salah. Nah, ini bisa memahaminya, sehingga dengan harapan ketika setelah lulus aliyah kalian bisa menemukan teman-teman yang manhajnya selamat ya. Inilah mengapa pihak pesantren memberikan mata pelajaran manhaj ya, bagi kalian antum thalabah pada mulai tahun pelajaran ini. Nah, yang ini sangat penting bagi kalian semua dalam menjalani kehidupan ini ya, karena pemuda itu gampang sekali dia dibakar untuk melakukan ini demo ya, untuk melakukan satu gerakan, untuk melakukan tindakan-tindakan bom bunuh diri. Jadi kalau pemuda-pemuda seperti kalian ini gampang sekali kalau tidak memahami manhaj yang benar itu ya, Shiratal Mustaqim itu bagaimana.
Ini salah satu yang menjadi kelebihan di pesantren kita ini ya, yang diharapkan kalian mempunyai pengetahuan dan ilmu yang cukup tentang realita bagaimana memahami agama ini dengan manhaj yang benar ya, bukan manhaj hizbiyah yang menggiring ya, pengikutnya ya untuk mencintai fanatisme kelompok atau golongan ya, yang pada akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya, hanya baiat misalnya kepada pimpinannya ya, adanya mengkafirkan kaum muslimin yang lain ya. Ini bentuk-bentuk hizbiyah yang marak pada saat ini ya, yang tentu saja ini berbahaya bagi para pemuda-pemuda muslim ya. Karena mereka belum banyak paham, oh ini ternyata begini ya. Coba kalau kemudian seorang pemuda muslim misalnya ya, alumni Minhajul Haq misalnya, kemudian menjadi kelompok-kelompok irhab misalnya, teroris misalnya ya, yang melakukan bom bunuh diri. Nah ini kan tentu suatu hal yang sangat disayangkan, suatu hal yang tidak benar kan? Kenapa kok sampai dia terjerumus dalam pemikiran atau pemahaman yang salah tadi ya. Oleh karena itu kalian akan dibekali insya Allah saudari sukum ya, mata pelajaran ini ya. Semoga kalian bisa menjadikan sebagai ilmu dan kemudian juga pada tahun ajaran ini saudari sukum Aidon akan memberikan pelajaran juga fiqhus sirah ya, yang mungkin bukunya sudah ada pada tangan kalian, sudah diambil pada pekan yang lalu ya. Yang ini kenapa kok kita belajar sirah itu begitu penting begitu kan? Karena sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, kenapa? Yaitu bahwa Rasulullah SAW itu khuluquhul Quran. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya khuluquhu Al-Quran ya, akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran ya. Maka mempelajari kehidupan Rasulullah SAW ini adalah mempelajari bagaimana praktek dari Al-Quran itu ya, di dalam tataran realita, dalam tataran kehidupan nyata ya. Jadi bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupannya, itu adalah kepentingan manfaat. Kenapa sih kok kita belajar sirah an-nabawiyah? Karena itu tadi bahwa kehidupan Rasulullah SAW itu praktek dari Al-Quran, sehingga mempelajarinya adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk memahami dan mengetahui bagaimana praktek Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu saja berbeda dengan pelajaran sirah yang di marhalah mutawassit, tentunya di marhalah SMP, MTS ya. Kita akan lebih banyak ya pada pelajaran sirah ini, pada fikih sirahnya, yaitu apa fawaid ya, fawaid ya,
faedah-faedah atau hikmah yang ada di dalam satu perbuatan Rasulullah SAW atau satu kejadian yang terjadi, apa faedahnya, manfaatnya, apa hikmahnya ya, dari sudut akidah atau manhaj atau fikih ya. Jadi itu yang lebih banyak kita pelajari. Jadi bukan pada sekedar hanya peristiwanya ya, tapi apa yang ada di balik itu semua ya. Sehingga pelajaran ini sangat penting bagi kalian semua dan sangat bermanfaat. Nah, ini dari sukum ba'da fusulin ya, mengajar pada kalian fikih sirah ini pada beberapa kelas ya, tidak semua kelas yang mungkin bersama saya dan bersama ustadz yang lain juga dalam pelajaran fikih sirah. Begitu juga kita akan menghafal juga matan Tuhfatul Atfal dalam pelajaran Madadil Tajwid Ma'ana dari sukum aidan, yakni mutun Tuhfatul Atfal fi hadal am ya. Jadi kalian cukup nanti menghafalkannya, adapun disetorkan begitu untuk matan Tuhfatul Atfal. Jadi itu yang wajib bagi kalian. Fa insyaallah di hadal fasal pada semester ini kita akan menjalani kegiatan belajar mengajar ini dengan sistem daring, dengan sistem online gitu, yang medianya adalah nanti akan diberikan dengan menggunakan e-learning yang sudah dibuat oleh pesantren yang bisa kalian akses di akun masing-masing, yang insya Allah nanti akan setiap guru atau akan diberikan pada kalian YouTube, begitu kan, link YouTube, sehingga kalian bisa mengakses pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kalian antum semua. Begitu juga ada tes-tes ataupun soal-soal yang nanti bisa diberikan melalui e-learning ya, melalui web Minhajul Haq, yang di situ ada menu e-learningnya ya, elektronik pelajarannya ya. Ini semuanya akan dikaitkan dengan e-learning masing-masing guru dan masing-masing pelajaran ya. Jadi semoga pelajaran online yang kita laksanakan pada semester ini bisa memberikan kalian manfaat dan faedah ya, sehingga tidak sekedar kalian mendengarkan YouTube ataupun sekedar melihat, tapi benar-benar ada manfaat bagi kalian ya. Karena apalagi yang kelas 12 ya, kelas 12 mungkin insya Allah akan datang terlebih dahulu di pesantren ini, sehingga bisa bertatap muka, karena kalian kelas 12 yang akan lulus dari aliyah, sehingga harus benar-benar kalian bersemangat begitu, karena sudah mau lulus ya, sudah mau menyelesaikan aliyah, sehingga harus lebih semangat lagi di dalam belajar walaupun dengan sistem online ini. Jadi berusaha sebaik-baiknya untuk memahaminya. Kenapa ya? Karena mungkin nanti di perguruan tinggi kalian juga dihadapkan pada sistem pembelajaran online ya, karena ada
beberapa universitas yang memang hadir dengan hanya online, ya. Sehingga ya kalian nanti mungkin terbiasa jika kalian misalnya nanti masuk universitas-universitas yang memang online, ya. Wahada aktafi, ya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang pertama ini, ya. Jadi saya harapkan antum semua benar-benar bersemangat, ya, walaupun di tengah kondisi yang ini, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kondisi wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa akhirul kalam, naktafi bihadzal qadar, nakhtim bi kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.